warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman seagama seakidah, segenap jamaah pengajian rutin malam Ahad pada maghrib Masjid Jami Al-Ikhlas RT 03 RW 07 Komplek NSAD di Tekang Cibarusah Asri yang seluruhnya tanpa kecuali yang dimuliakan oleh Allah, yang saya hormati, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Segala puji bagi Allah, sholawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, panutan kita yang mulia, baginda tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau, yang mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita dan keluarga kita juga saudara-saudara kita mendapatkan syafaat ulama dari beliau, mendapatkan air telaga beliau, dikumpulkan di bawah arasnya Allah bersama rombongan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin dalam keadaan aman, selamat, sejahtera, sentosa dan bahagia. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Bersyukur kita kepada Allah masih diberi nikmat umur, juga nikmat sehat dan nikmat-nikmat yang lainnya yang tiada terhingga, terutama nikmat iman, Islam dan ihsan. Sehingga alhamdulillah pada malam ini, malam Ahad, memasuki malam tanggal 27 di bulan Dzulqa'dah tahun 1446 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 24 di bulan Mei tahun 2025. Alhamdulillah kita masih dapat istiqomah hadir duduk di majelis ilmu yang mulia, semata-mata menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Di samping juga kita niat iktikaf, niat menunggu datangnya waktu sholat isya, juga niat silaturahim, niat memakmurkan masjid, memakmurkan majelis ilmu, dan niat-niat yang baik yang lainnya yang ada di dalam hati kita masing-masing. Mudah-mudahan dengan barokah sababiyah kita istiqomah hadir duduk di majelis ilmu, kita dan keluarga kita oleh Allah selalu dianugerahi kesehatan, dengan kesehatan yang barokah, yang manfaat untuk beribadah kepada Allah dan istiqomah, dan dijauhkan dari berbagai macam penyakit. Segala urusan kita, baik urusan dunia terlebih-lebih urusan akhirat, oleh Allah semoga diberikan kemudahan-kemudahan dan kelancaran-kelancaran, dan diberikan rezeki yang halal, yang banyak, yang barokah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Mari kita awali pengajian rutin kita pada malam ini, merupakan pertemuan yang ke-613 sebagaimana biasa, yaitu dengan pembacaan Ummul Quran, dengan pembacaan salawat, dan dengan pembacaan zikir jalalah, yang pahalanya dari bacaan-bacaan tersebut yang akan kita baca, pahalanya kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita yang telah mendahului kita, terutama untuk kedua orang tua kita, kakek nenek kita, para sesepuh kita, guru-guru kita, juga untuk paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita, ponakan-ponakan kita, dan saudara-saudara kita. Bitil ganiyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa azghil
lihat kalender bulan Zulqa'dah sampai tanggal 30 kalau yang ada di kalender. Berarti kurang lebih 3 hari lagi bulan Zulqa'dah akan berakhir, akan berlalu, dan kita umat Islam akan memasuki bulan yang terakhir, bulan ke-12, yaitu bulan Zulhijjah. Di kalender yang saya lihat tanggal 1 Zulhijjah itu pada hari Kamis ya, bertepatan dengan tanggal 29 Mei. Sedangkan bulan Mei sampai tanggal 31. Dan insya Allah kalau tidak ada perbedaan, dan mudah-mudahan sama, walaupun umpama terjadi perbedaan, nggak usah ribut, tetap jaga persatuan dan kesatuan umat Islam. Tanggal 10 Zulhijjah yang disebut Idul Adha, hari raya kurban, yang saya lihat di kalender itu pada hari Sabtu bertepatan dengan tanggal 7 Juni ya, kalau tidak ada perbedaan. Mudah-mudahan gitu, tidak ada perbedaan. Walaupun terjadi perbedaan, tetap kita ciptakan situasi kondisi aman, jaga kesatuan dan kesatuan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti kurang lebih sekitar 13 hari lagi atau 14 hari lagi kita umat Islam di seantero dunia akan merayakan hari besar Islam yang dinamakan Idul Adha, yang artinya hari raya kurban. Pada hari raya kurban yang jatuh pada setiap tahunnya, yaitu tanggal 10 Zulhijjah, dan 3 hari sesudahnya, yaitu tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah, yang dinamakan Ayyamut Tasyrik, hari-hari tasyrik, umat Islam diharamkan melakukan shaum, melakukan puasa. Kalau mau puasa, dari mulai tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 9 Zulhijjah. Puasa tanggal 9 Zulhijjah itu dinamakan puasa Arafah. Barang siapa yang berpuasa di hari Arafah, dikala umat Islam, saudara-saudara kita jamaah haji sedang menunaikan ibadah haji di tanah suci Makkah Al-Mukarramah, kita yang tidak menunaikan haji di sini kita berpuasa pada hari Arafah, maka puasa di hari Arafah kafaratun lisanatin maniyatin wasanatin mustaqbilatin, menjadi kafarah, menjadi pelebur dosa. Artinya dosa kita setahun yang lalu yang pernah kita lakukan diampuni oleh Allah, dan apabila melakukan dosa di luar kekuasaan kita dengan tidak disengaja, maka juga sudah mendapatkan jaminan ampunan dosa setahun yang akan datang. Dan bahkan menurut keterangan dalam hadis riwayat yang lainnya, barang siapa yang berpuasa di hari Arafah, maka pahalanya sebanding dengan pahala puasa 60 tahun. Puasa cuma 1 hari. Masya Allah. Adapun apabila kita berpuasa di tanggal 8 Zulhijjahnya, itu dinamakan hari Tarwiyah. Minimal kita berpuasa 2 hari, yaitu puasa di hari Tarwiyah dan di hari Arafah. Kalau mampu dan kalau mau, sebab ada yang mampu tapi tidak mau, dan sebaliknya ada yang mau tapi tidak mampu. Kalau mau dan mampu, puasanya dari mulai tanggal 1 Zulhijjah. Sebab berpuasa di 10 hari pertama bulan Zulhijjah
dari mulai tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 9 Dzulhijjah itu berpuasa 1 hari di dalamnya sebanding dengan pahala puasa 1 tahun untuk 1 hari puasa. Jadi kalau mampu dan kalau mampu, kalau mau dan kalau mampu silakan puasa dari tanggal 1 Dzulhijjah mulai hari Kamis. Kamis sampai Kamis 8 hari tuh. Hari Kamisnya tanggal 8 niat puasa Tarwiyah. Hari Jumatnya tanggal 9 niat puasa Arafah. Tanggal 10-nya kita merayakan Idul Adha. Bagi yang mampu diwajibkan oleh agama untuk berkurban. Sebenarnya kebanyakan para ulama, terutama para ulama Malikiyah, yakni seluruh para ulama yang bermadzhab Imam Malik dan para ulama Hanafiyah, yakni seluruh para ulama yang bermadzhab Imam Hanafi, mereka sepakat bahwa berkurban itu hukumnya wajib bagi yang mampu, sebagaimana wajibnya menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Kalau mampu, kita diwajibkan berkurban. Kalau ibadah haji, wajibnya seumur hidup sekali. Tapi kalau berkurban, kalau memang tiap tahun punya kemampuan untuk berkurban, tiap tahun punya kemampuan untuk membeli seekor kambing atau domba atau sapi atau kerbau atau unta, maka wajib berkurban. Adapun yang dijadikan dalil oleh para ulama bahwa berkurban bagi yang mampu hukumnya adalah wajib, yaitu surah yang kemarin, surah 108, surah Al-Kautsar, juz 30 ayat yang ke-2-nya. Fasholli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah kamu. Nah, ini ayat Al-Quran yang dijadikan dalil oleh para ulama yang berpendapat bahwa berkurban adalah wajib bagi yang mampu. Adapun hadisnya yang dijadikan dalil bahwa berkurban adalah wajib adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man wajada sa'atan fala yudhi fala yaqrabanna musallana. Kata Rasulullah dalam hadis ini, barang siapa di antara umatku yang mempunyai kemampuan untuk berkurban di hari raya kurban, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah dan 3 hari sesudahnya, yaitu 11, 12, 13 Dzulhijjah yang dinamakan hari-hari tasyrik. Barang siapa yang mempunyai kemampuan untuk berkurban di hari raya kurban, akan tetapi ia tidak berkurban karena sayang, karena tidak mau berkurban padahal punya kemampuan, maka kata Nabi dalam hadis ini, fala yaqrabanna musallana, maka janganlah sekali-kali ia menghampiri tempat sholat kami. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah tidak suka kepada umatnya yang mampu untuk berkurban tapi tidak berkurban. Kalau tidak mampu, nggak wajib. Ini bagi yang mampu saja. Batas kemampuan seseorang untuk berkurban sehingga ia diwajibkan berkurban oleh agama, yaitu pada hari tanggal 10 Dzulhijjah atau 11 Dzulhijjah atau 12 Dzulhijjah atau 13 Dzulhijjah.
ia mempunyai uang, sekiranya uang tersebut seandainya dibelikan seekor kambing atau seekor domba atau seekor sapi atau seekor kerbau, itu akan terbeli, maka berarti ya wajib. Kalau di hari-hari itu ada kemampuan untuk membeli seekor hewan untuk dikurbankan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun hewan-hewan, ahlan wa sahlan wa marhaban Pak Ujang. Masya Allah, tafadhol Iblis. Adapun hewan-hewan yang dibolehkan oleh hukum agama untuk dikurbankan, pertama do'en. Do'en itu artinya domba. Bahasa Arabnya do'nun atau do'en, artinya domba. Kalau kita mau berkurban dengan seekor domba, syaratnya domba tersebut yang musinnah. Musinnah itu sudah berganti gigi, atau yang umurnya sudah setahun lebih. Nah, kalau berkurbannya dengan seekor domba, dombanya harus yang berumur setahun lebih atau sudah berganti gigi. Kalau kata orang Sunda sudah cuplak. Kalau umpama kita mau berkorbannya dengan seekor kambing atau seekor sapi, kambing itu bahasa Arabnya gonamun, kalau sapi bakor. Ada di Al-Quran tuh, surah yang kedua namanya surah Al-Baqarah, artinya sapi betina. Kalau sapi betina bakoro, pakai muannas. Tapi kalau sapinya laki-laki bakor, nggak pakai tamar buto. Ya gitu kan. Nah, kemudian dengan seekor kerbau, kambing atau sapi atau kerbau. Kalau kerbau bahasa Arabnya jamus. Nah, maka disyaratkan kambing, sapi, kerbau yang akan kita korbankan harus sudah berusia 2 tahun lebih. Kalau unta yang sudah berusia 5 tahun lebih. Kalau umpama kita pengen sekali berkurban di tanggal 10 Dzulhijjah atau di hari-hari tasyrik, hari-hari di mana masih dibolehkan untuk menyembelih hewan korban, berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, kullu ayyami tasyrik dzabhun, kullu ayyami tasyrik dzabhun. Seluruh hari-hari tasyrik itu adalah hari dibolehkannya menyembelih hewan kurban, yaitu tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Maka kalau Idul Adha kita tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah masih disunahkan untuk mengumandangkan takbir setiap selesai sholat 5 waktu. Itu namanya sebutnya takbir muqayyad. Sampai kapan batas akhir kita disunahkan mengumandangkan takbir? Sampai tanggal 13 Dzulhijjah setelah asar masih boleh. Nah, nanti setelah itu udah nggak ada. Tapi kalau Idul Fitri takbirnya takbir mursal. Batas akhir mengumandangkan takbir mursal pada hari raya Idul Fitri sampai selesai sholat Idul Fitri dilaksanakan. Setelah itu tidak ada takbir lagi. Ini kadang-kadang Idul Fitri setiap selesai sholat waktu masih takbir aja. Nah, ini ketahuan nggak paham nih. Ini malu-malu ini. Ada yang begitu ada. Bahkan saya pernah menyaksikan, tapi nggak usah sebutin namanya, nggak boleh. Pokoknya ada aja, yang jelas manusia bukan hewan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dibolehkannya menyembelih hewan kurban dari mulai tanggal 10 dan 3 hari sesudahnya, yaitu 11, 12, 13. Itu masih boleh menyembelih hewan kurban. Kalau di tanggal 10 belum ada kemampuan, pas tanggal 11 kita dapat milik, bisa beli seekor kambing. Nah, kurban di tanggal 11-nya. Dapat miliknya di tanggal 12, ya udah tanggal 12-nya. Masih boleh. Tanggal 13 masih ada waktu. Tanggal 14 udah nggak ada, ditutup. Nah, kalau mau nanti tahun depan lagi. Itu pun kalau keumuran. Sebab hewan yang kita kurbankan itu akan menjadi kendaraan buat kita. Nanti melintas di atas Shirathul Mustaqim.
di atas jembatan gawat darurat menuju ke surga. Maka oleh karenanya Rasulullah bersabda, "Azimu dhahayakum fa innaha ala sirati matoyakum." Kalau kalian mau berkurban, carilah hewan yang gemuk, yang banyak dagingnya, sehingga lebih banyak fakir miskin yang kebagian daging hewan kurbannya. Besarkanlah hewan kurbanmu, fa'inha, karena sesungguhnya hewan kurban yang kamu kurbankan itu adalah ala sirati matoyakum. Itu akan menjadi kendaraanmu ketika kamu melintas di atas jembatan gawat darurat menuju ke surga. Berarti yang sudah berkurban sudah punya kendaraan itu untuk melintas di atas sirat. Yang belum berkurban berarti belum punya kendaraan. Nah, ini kalau umpama, misalnya seandainya andai kata jikalau umpama apabila kita ingin berkurban, tapi benar-benar tidak ada kemampuan, tidak ada uang untuk membeli seekor hewan kurban. Jangankan untuk membeli seekor sapi, kerbau, domba, untuk membeli seekor kambing saja yang berusia 2 tahun lebih, kita nggak ada uang. Boro-boro buat beli seekor kambing untuk dikurbankan, buat makan aja susah. Tapi hati ingin sekali berkurban, karena ingin punya kendaraan untuk melintas nanti di atas Shirathul Mustaqim. Bagaimana caranya? Udah, sementara belum ada kemampuan berkurban, sedekah saja. Sedekah bisa dengan makanan, anterin ke fakir miskin. Mau 3 orang ke 4 orang, atau boleh juga nggak apa-apa diambil rumah saja, nggak apa-apa, nggak bakal tolak. Kalau mau gitu juga, nggak apa-apa. Cuma bercanda doang ini mah tuh. Ya seperti nasi goreng tuh. Sodako di hari raya kurban, kita mau sodako daging kurban gak mampu, ya sodako dengan nasi goreng kek, atau nasi apa kek, nasi padang kek. Nyindir ya. Ya enggak nyindir, itu merasa tersindir aja. Baguslah masih punya perasaan. Kalau masih punya perasaan berarti masih hidup. Masih tak berarti belum pikun. Nah, punya makanan, sedekah dengan makanan di hari raya kurban, di tanggal 10 atau 11 atau 12 atau 13. Sedekahnya diberikan kepada fakir miskin. Punya uang, ya sedekah dengan uang. Mau 5.000 kek, 10.000 kek, 15.000 kek, 20.000 kek, 30.000, terserah sesuai kemampuan masing-masing. Intinya kita diperintahkan walaupun kita tidak punya kemampuan untuk berkurban, yang daging kurbannya dibagikan kepada fakir miskin dalam rangka untuk menggembirakan mereka di hari raya kurban supaya mereka senang hatinya. Kalau umpama kita tidak ada kemampuan ke arah sana, ya kita bisa menggembirakan mereka dengan nasi, sepiring nasi. Kalau memang nggak mampu dengan daging kurban. Keterangannya ada di sini. Wal yaumul ashir, bermula hari yang ke-10 di bulan haji, wa yaumul adha. Hari itu dinamakan yaumul adha, hari raya kurban. Man, barang siapa korroba yang berkurban, kurbanan akan seekor hewan kurban, baik itu kambing yang sudah berumur 2 tahun lebih, ataupun sapi kerbau yang sudah berumur 2 tahun lebih, ataupun domba yang sudah berumur 1 tahun lebih, ataupun kurbannya dengan unta kalau di Timur Tengah yang sudah berumur 5 tahun. Barang siapa yang berkurban dengan seekor hewan kurban pihi di hari raya kurban dan 3 hari sesudahnya, babi awali putrotin, maka untuk tetesan pertama kotorot yang menetes min damihi, dari darah hewan kurban ketika disembelih, tetesan pertama darah hewan kurban yang menetes ke tanah itu menjadi sababiah ghafarallahu lahu junubahu wa junuba iyalihi. Allah akan mengampuni dosa-dosanya orang yang berkurban
dan dosa seluruh keluarganya orang yang berkurban, istrinya, anaknya, diampuni semuanya dosa-dosanya. Makanya orang yang berkurban disunahkan menghadiri penyembelihan hewan kurbannya, menyaksikan lah, disunahkan. Yang motongnya yang ahlinya. Kalau kita belum ahli motong hewan kurban jangan sampai ini, nanti takutnya ada urat, satu urat yang enggak terputus, itu bisa enggak sah penyembelihannya. Kan harus ada dua urat yang putus tuh. Urat apa tuh? Aliran napasan dan urat Darah. urat apa tuh? Darah, nadi. Oh ya, ada dua urat deh. Jangan urat yang bawah, jangan. Nah, itu bagi yang mampu berkurban. Lalu bagi yang pengen berkurban tapi belum diberikan kemampuan oleh Allah untuk berkurban, belum diberikan kemampuan untuk membeli seekor hewan kurban, baik kambing, domba, sapi ataupun kerbau, sama sekali tidak ada kemampuan, kata Nabi, waman at'ama bihi mu'minan. Dan barang siapa yang bersedekah dengan cara memberi makan di hari raya kurban, mukminan kepada orang mukmin, terutama yang hidupnya fakir sengsara, atau tasodakoh, atau ia bersodakoh bihi di hari raya kurban, atau di 3 hari sesudahnya, disodakotin dengan suatu sodakoh, baik berupa makanan atau berupa uang. Ba'asallahu ta'ala yaumal qiyamati aminan, maka niscaya Allah akan membangkitkannya nanti pada hari kiamat. Ketika ia dibangkitkan dari kuburannya, oleh Allah akan dibangkitkan aminan, dalam keadaan aman. Wa yakunu bijanu asqala min jabal Uhudin, dan kelak di hari kiamat ketika timbangan amal kebaikannya ditimbang, maka timbangan amal kebaikannya akan berat, bahkan akan lebih berat daripada beratnya gunung Uhud. Nah, jadi kita nggak usah berkecil harapan. Jadi masih dikasih kesempatan. Kalau umpama kita nggak mampu berkorban, masih dikasih kesempatan, dianjurkan untuk bersedekah, baik dengan makanan atau minuman atau dengan uang. Pada siapa? Kepada orang-orang fakir. Karena orang yang paling berhak menerima daging hewan kurban itu yang paling berhak ya. Walaupun orang kaya boleh menerima pembagian daging hewan kurban, tapi ada yang harus diprioritaskan, ada yang harus lebih didahulukan, lebih diutamakan, adalah orang-orang fakir, orang-orang yang hidupnya sengsara, orang-orang yang makan sehari-harinya susah. Makanya ketika dikasih daging dia akan senang bisa makan daging. Nah, mereka lebih berhak menerima pembagian daging hewan kurban. Kata siapa? Kata Allah dalam Al-Quran surat 22 Al-Hajj Jud 17 ayat 28, kata Allah, "Fakulu minha wa atimul bahisal fakir." Ini kata Allah. Kata Allah, "Fakulu minha." Silahkan kalian memakan daging hewan kurban yang kalian kurbankan, asalkan kurbannya bukan kurban ajar. Silahkan, dengan syarat tidak melebihi sepertiga. Boleh yang berkurban memakan daging hewan kurbannya. Wa atimul baisal fakir, dan berilah makan oleh kalian orang-orang fakir yang sengsara. Itu ada di Qur'annya. Nah, kalau umpama orang-orang fakir, orang-orang miskin sudah kebagian semuanya, masih banyak nih daging hewan kurban karena hewan yang disembelihnya banyak, baru kepada orang-orang kaya. Jadi diutamakan dulu orang-orang yang fakir, karena memang tujuan disyariatkannya berkurban oleh agama Islam adalah tujuannya untuk menggembirakan para fakir miskin dari kalangan umat Islam, sebagaimana mereka digembirakan di hari raya Idul Fitri dengan cara diberi zakat fitrah. Kalau Idul Fitri mereka dikasih zakat fitrah, zakat mal. Kalau Idul Adha dikasih daging kurban. Para jamaah demikian.
Sebenarnya masih ada yang disampaikan, tapi oleh karena waktunya sudah habis, jadi jangan lupa minimal kita berpuasa 2 hari lah, hari raya, hari tarwiyah dan hari Arafah. Nanti kalau umpama besok hari tarwiyah, malamnya kita niat nawaitu shoma ghadin min yaumit tarwiyah lillahi ta'ala. Aku niat puasa esok hari di hari tarwiyah karena Allah Ta'ala. Biasa kita disunahkan sahur dulu. Kata Nabi, tasaharun fa inna fi sahuri barokah. Kalau kalian mau berpuasa, maka sahurlah kalian karena di dalam sahur terdapat keberkahan. Sahurnya yang banyak, nggak apa-apa 3 piring. Biar puasanya kuat, karena nggak piring. Cuma yang paling afdol sahur itu ya kira-kira 20 menit atau 15 menit menjelang subuh lah. Ya, ini jam 1 udah sahur. Pas 10 menit menjelang subuh lapar lagi. Sahurnya kebalaman. Masih jauh jaraknya. Kemudian di hari Arafah juga kita puasa. Ya syukur-syukur kita mampu diberikan kemampuan oleh Allah untuk bisa puasa dari mulai tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian malamnya, malam takbiran kita takbiran. Demikian tadi kita pada kesempatan kali ini, kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya, atas perhatiannya. Walaupun singkat, mudah-mudahan dijadikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang disertai hidayah, ilmu yang dapat menghasilkan berbagai macam amal kebaikan, amal soleh, amal ibadah untuk kebahagiaan kita di akhirat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Akhirnya, mari kita tutup tali kita pada malam ini mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah.